Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Frendika Mahendra. Long time no see you. Lama kita tak jumpa. Ini kita pagi berangkat pagi-pagi ya. Karena banyak yang harus dikerjakan. Ini jam 7 sudah sampai kantor. Sebenarnya bisa jam setengah 7 karena tadi ada yang dibersihkan dulu di dormitory. Oke. Kita mulai buka laptop. Siap. Ini kita kemarin ada apa ya, obrolan-obrolan yang kurang mengenakan sebenarnya. Yang ingin saya sharing di sini bagaimana menanggapi amarah dari orang lain gitu. Terkadang kita kan anak muda itu menanggapi amarah orang lain itu menggebu-gebu gitu kan. Saya juga masih seperti itu sebenarnya, masih belajar gitu. Kalau saya ya di tempat kerja yang dulu maupun yang sekarang pasti harus banyak belajar gitu, karena menghadapi berbagai karakter, berbagai latar belakang yang nggak bisa kita samaratakan. Oke, jadi kemarin ya ada beberapa orang sih yang membuat saya harus belajar dari hal tersebut. Pertama, kemarin saya sempat ditelepon dari pihak accounting bahwa Mas Frendika, kenapa ini tim saya masuk ke petugas gitu kan, petugas bla 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 yang nggak bisa diceritakan gitu loh. Saya kaget kan gitu. Saya kaget karena sebenarnya ceritanya itu dari beberapa bulan yang lalu memang itu ditugaskan untuk membantu tim gitu kan. Cuma mungkin karena keterusan kali ya beberapa bulan ke depannya gitu, dan saya menjelaskan beliau udah menggebu-gebu kalau saya ke Bandar Lampung gini terus ya apa ini yang ada di kantor gitu segala macam. Dengan nada tinggi, terus saya balasnya dengan nada rendah. Saya belajar untuk apa ya? Walaupun bukan saya yang meletakkan nama itu di situ, saya belajar. Oke, saya jelaskan bahwa pertama pembuatan schedule itu bukan saya, yang menempatkan itu juga bukan saya. Jadi saya akan berkoordinasi dengan orangnya gitu. Saya bilang gitu. Nyebut nama waktu itu kan. Di sini saya nggak bisa nyebut nama. Oke, jadi saya jelaskan seperti itu. Baru beliau turun nadanya. Oke. Terus si thanks, dah habis itu saya langsung koordinasi dengan pembuat schedule-nya gitu. Untuk bulan depan jangan sampai dimasukkan kembali karena yang dapat teguran saya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya paling jengkel kemarin ya beberapa bulan yang lalu tuh ada apa ya, mitra kita tuh dalam arti ini franchise ya. Mereka itu ada pergantian pergantian fasilitas lah ya gitu. Oke, atasan saya itu sudah bilang bahwa akan diganti hari A gitu. Cuma pihak franchise-nya tidak mengirimkan jadwal hari-hari mana saja yang mereka gunakan untuk mengganti semuanya gitu. Seharusnya mereka ngirim jadwal, dan itu waktunya hari libur, satu hari libur mereka nggak punya jadwal. Saya pikir itu cuma bisa diselesaikan dalam satu hari, ternyata nggak bisa di satu hari gitu. Jadi saya pingin negor tapi itu bukan bagian dari kita gitu kan. Akhirnya saya agak jengkel di situ. Kenapa sih kok sampai saya dimarah di grup kan? Saya sampai marah di grup sampai saya apa ya, down lah waktu itu. Kenapa nggak pihak mereka itu nggak bikin jadwal gitu? Jadwal hari ini akan ada penggantian, yang sore bisa diangkut segala macam gitu. Itu sih. Jadi saya kan bisa mengerahkan tim saya untuk help mereka gitu. Kalau mereka nggak ngomong ya gimana kita bisa help gitu. Sedangkan atasan saya itu ngomongnya cuma di hari itu gitu. Kan kita juga nggak tahu kalau itu bertahap, dan bertahapnya tuh hari apa aja gitu kan. Aku waktu itu kepikiran lah gitu, nggak bisa tidur lah segala macem gitu. Terus ada beberapa kejadian di tempat kerja, ini kita bahas ke tempat kerja yang terdahulu sampai sekarang ya, ini random gitu. Ada juga apa namanya, peristiwa ketika ada beberapa tim saya waktu dulu itu nggak mau untuk menandatangani perubahan lampiran dari pihak perusahaan customer kita gitu. Akhirnya dengan saya waktu itu bilang ke beliau, silakan pulang laporkan ke atasan sampean
biar tim kita ditegur gitu. Karena memang susah banget mengendalikan beberapa departemen gitu. Akhirnya tetap sore itu saya tanda tangani, jadi lampiran itu saya tanda tangani. Bodoh amat ya, selisih cuma 3.000 gitu. Terus saya tegur lah mereka di grup gitu, yang bersangkutan ada 2 orang saya tegur di grup gitu. Karena saya negornya ketika ketika apa ya, saya ngerasa nggak nyaman gitu, saya ngerasa nggak nyaman gitu. Terus saya konsultasi lah ke psikiater, ke bagian SDA, lalu SDA lagi SDM, sorry, SDM, ke bagian SDM. Terus ada kepala human resource-nya yang bilang, tiba-tiba ini ya, ini beda orang, saya konsultasi ke A, tiba-tiba yang orang yang B ini yang memimpin human resource-nya bilang, kamu baperan gitu, kamu jangan baperan gitu. Seorang pimpinan human resource bilang gitu. Dia nggak tahu duduk perkaranya masalahnya. Siapa di dunia ini yang nggak marah ketika dimarah di depan umum oleh bawahan? Bawahan loh yang marah-marah loh, ini loh. Bawahan yang marah-marah gitu. Aku nggak langsung marah. Waktu ketika bawahan itu marah gitu, aku nggak langsung marah gitu. Aku nahan dulu, nahan emosi. Aku nyuruh customer kita pulang. Aku nahan emosi. Aku ngomong di grup gitu. Nah, aku tuh marahnya sama apa ya? Sama orang-orang yang kayak sih mempersulit gitu, nggak mau tanda tangan, terus itu job desknya segala macam, nggak tahu duduk perkaranya. Aku paling jengkel kalau kayak gitu. Terus akhirnya saya dibilang baper sama kepala itu. Akhirnya aku bilang gini, eh, ketika dia ngomong baper terus diulang-ulang, hari esok juga ngomong kayak gitu terus, aku bilang, kalau kamu yang dimarahi di depan umum sama bawahanmu, kamu mau nggak? Kamu marah nggak? Aku bilang gitu. Saya bilang gitu, akhirnya dia diem gitu. Kalau menurutku menyampaikan ke orang lain itu jangan seperti itu, menurutku gitu. Karena kita kan memang harus belajar memahami seseorang gitu. Memang tingkat sensitif seseorang itu berbeda-beda. Dan aku ketika dibilang sama ada tim IT yang bilang, Mas Ren, kok hari Jumat kok bajunya nggak ganti-ganti, aku nggak tersinggung sama sekali gitu. Aku nggak tersinggung sama sekali, sama aku jawabnya, iya mas, soalnya aku punya ini cuma baju ini gitu. Aku ngomongnya apa adanya karena menurutku aku udah punya segalanya, kenapa aku harus sedih dan harus marah. Waktu itu aku nggak marah, nggak kecewa, nggak sedih, sama tak bikin bercanda gitu. Sekarang udah kelewatan banget yang marah di depan umum itu, jadi aku agak negornya kayak balas dendam gitu. Aku tegur di grup gitu kan. Habis itu beberapa hari kemudian aku ditegur oleh atasan karena dia ngelapor ke atasan. Dia ngelapornya itu karena aku marahin customer lah segala macam, padahal aku suruh pulang dulu gitu. Maksudnya pulang untuk ngasih kita jeda waktu untuk rubah lampiran itu. Habis itu atasan itu setengah ya, mereka mungkin beliau nggak bela siapa-siapa, cuma aku agak kecewanya ketika beliau itu bilang berilmu itu harus beradab gitu. Padahal aku di grup itu cuma negor, lain kali jangan marah-marah di depan umum. Aku bilang ditegur gitu. Dan mohon kerjasamanya untuk menandatangani perubahan gitu. Kayak gitu aku ngomongnya gitu. Terus aku saking jengkelnya kayak playing victim gitu, ngomong ke atasan aku yang marah-marah ke customer. Padahal aku ketemu di luar tuh biasa-biasa aja sama customer tersebut gitu. Pak inisial R gitu. Aku biasa-biasa aja gitu, sama Pak R juga biasa-biasa aja karena aku nyuruh pulang itu untuk biar atasan mereka tahu juga gitu, sama-sama tahu gitu. Cuma kok playing victim sampai beritanya tuh sampai mana-mana. Friendika memarahi customer, Friendika memarahi customer, dan customer itu kan perusahaan, bukan customer individu gitu, bukan perorangan, tapi perusahaan besar gitu. Produknya besar juga di Indonesia gitu. Lalu setelah berita itu isu, ada yang nanya CS ku yang ada di pusat gitu, nanya ngomong gini, "Friend, kamu marahin customer ya dari perusahaan ini ya?" gitu. Hah? Kok beritanya jadi kemana-mana? Satu, kedua itu nggak benar gitu. Aku cuma bilang, "Pak, sampean pulang dulu aja," gitu. Nggak marah-marah. Aku malah jengkelnya sama timku sendiri gitu. Timku tuh maksudnya, timku kan itu ada dari 3 departemen. Timku dari 3 departemen, nggak, bukan dari departemenku aja. Jadi ada beberapa orang itu yang menghambat gitu. Itu yang aku jengkel banget, playing victim banget. Ada yang nanya kayak gitu, aku bilang apa adanya gitu. Waktu itu ada ceritanya, ada gini, customer datang segala macam mau merubah lampiran karena kesalahan harga segala macam gitu.
Terus siapa yang nyuruh surat itu datang ke departemen itu gitu? Itu salah, seharusnya ke store bukan ke departemen. Ke store surat itu, surat permintaannya. Aku nggak bisa bilang di sini, gitu. Aku tuh kadang-kadang jengkel banget. Itu terus yang terakhir ini ya, yang ada isu ini. Namanya pekerjaan kayak gitu. Ini cuma sharing aja ya, nama pekerjaan seperti itu. Kemarin beberapa minggu yang lalu ada distributor besar nasional, inisialnya nggak usah pakai inisial, pokoknya supplier distributor besar. Dia itu mau nurunin kebijakan gitu. Aku bilang gitu, kebijakan baru itu tidak berlaku untuk barang lama gitu. Tiba-tiba dari tim mereka menyodorkan surat MOU, surat perjanjian bahwa 50% akan ditanggung oleh pihak kita gitu, pihak kita yang di sini gitu. 50% baru di pihak mereka gitu. Karena kita meretur produk-produk yang sudah expired waktu itu. Mereka menurunkan kebijakan yang kebijakan 50% itu, saya nggak mau tanda tangan gitu. Tapi pala tim sebelah itu pala nggak tahu dibelain gitu. Karena aku pengen menyelamatkan tempat aku bekerja gitu loh, biar nggak rugi gitu kasarnya ngomong gitu. Dan itu bukan job desk saya sebenarnya untuk menandatangani surat dengan distributor itu gitu. Aku juga ngelindungin departemen yang bersangkutan gitu, biar dia nggak kena marah gitu. Setelah itu aku bilang ke bagian mereka bahwa saya nggak mau tanda tangan materai 10.000 jika kebijakan itu dadakan gitu. Dalam arti ketika aku tanda tangan di bulan September, sedangkan banyak barang yang beredar di divisiku gitu, di berbagai divisi, barang-barang itu masih beredar gitu. Kan kalau seandainya barang yang di bawah 3 bulan atau expired sampai dengan expired itu akan menjadi tanggungan 50%. 50% dari pihak kita, 50% dari pihak distributor gitu. Itu di MOU-nya isi kayak gitu 3 bulan. Sedangkan produk di luaran sana itu kurang dari 3 bulan yang pertama. Yang kedua, mereka juga barang-barangnya ada beberapa yang dikirim mendekati expired gitu. Makanya kalau kebijakan baru itu tuh harus apa ya? Kebijakan baru itu harus dipergunakan untuk barang baru, bukan barang lama. Akhirnya aku nggak mau tanda tangan. Di situ mereka stok pengiriman barang. Aku nggak tanda tangan, udah rame lagi tuh. Terus, ya gimana, saya nggak mau tempat saya dibayar biar nggak rugi kok. Ini tempat ini nggak rugi, kasarnya ngomong kayak gini, kayak gitu kan gitu. Akhirnya jadi rame gitu. Semua barang lama dikumpulin di tempatku di warehouse gitu, dikumpulin di warehouse. Aku bilang sama pimpinan warehouse, kita ngumpulin semua barang yang mendekati expired dari supplier ini gitu kan. Habis itu mereka ribut lah, kapan ini ditandatangani perjanjian? Aku nggak bakal tanda tangan selama barang lama masih ada di tempatku. Aku bilang gitu. Akhirnya mereka datang minta surat. Oke, mereka mau bakal ambil, kita tanda tangan MOU. Aku ada dari departemen inisial P bilang mempersulit segala macam, jadi barang nggak dikirim segala macam. Dalam hatiku matamu suwe gitu, dalam minta colok matanya. Aku bilang gini, jadi gini ceritanya ya. Kalau saya kemarin itu menyetujui tanda tangan, mungkin kamu udah dimarah-marah sama pimpinan. Dalam tak gituin, nggak usah nyolot kamu, aku bilang gitu, nggak usah nyolot ya. Aku ini demi kebaikan kita, aku bilang. Tapi aku nyebutin company kita gitu, demi kebaikan kita gitu. Terus akhirnya dia diem, mingkem dia. Karena kalau seandainya surat perjanjian ditandatangani, otomatis kan barang lama itu berlaku untuk MOU itu. Jadi 50%. 50% siapa yang nanggung? Pihak kita gitu. Kamu mau gajimu dipotong nggak? Aku bilang gitu dalam hati, tapi ngomong itu. Tapi tadi ngomongnya nyolot itu aku udah langsung ngomong gitu. Udah nyolot salah lagi. Jengkel banget kan aku tuh. Cuma aku nanggapinya nggak semarah itu ya. Aku nanggapinya tadi aku jelasin secara beruntut. Habis itu dia diam, gak usah nyolot mas, aku bilang gitu. Jadi aku runtutin, yaudah gitu, nyari win-win solutionnya gitu. Kadang-kadang tuh orang tuh nggak habis pikir gitu. Mereka pikir ya gara-gara sangkutan 3 juta ini nggak mau ditandatangani jadi nggak beres-beres. Emang kalau seandainya pusat supplier, mereka kan punya kantor pusat juga ya. Kalau kantor pusat itu megang surat bermaterai itu, kita mau bicara apa? Kita bisa dituntut loh kalau kita mau ngeyel loh. Nggak bisa, kita harus 100%. Itu kan perjanjian untuk yang 3 juta awal gitu. Contohnya gitu ya. Kita ngeyel kayak gitu. Ya mereka udah punya dasar hukum, udah tanda tangan materai 10.000 kasarnya ngomong gitu.
Terus supplier yang di sini yang bilang enggak, itu nanti restoran yang sebelumnya masih bisa gitu. Loh kalau atasnya bilang nggak bisa, supplier yang itu, yang salesnya itu, apa dia mau ngelawan atasan pusat dari Jakartanya? Kan enggak gitu. Terus siapa yang mau ini? Ujung-ujungnya nanti salah-salahan gitu, kebiasaan soalnya salah-salahan satu sama lain gitu. Kan kita ini untuk melindungi gitu loh, kita harus hati-hati, nggak tanda tangan asal-asalan gitu, pakai strategi. Ya mereka orang pakai strategi, barang belum ditarik udah minta tanda tangan surat perjanjian MOU. Pinter-pinternya mereka gitu. Kalau kita udah sampai tanda tangan tuh goblok namanya, tuh goblok banget. Jengkel banget kalau kayak gitu. Iya, aku jengkel udah ngurusin waktu itu ya, udah ngurusin budget lah ya, lagi budget miliaran gitu kasarannya ngomong kan kayak gitu. Budgetnya udah gede-gede, pusing budget malah dirusuin kayak gitu kan. Ada yang mempersulit juga. Emang nggak, dalam hatiku tuh emang nggak tahu diri tuh orang gitu dalam hati. Tapi namanya aku juga dibayar di sini. Aku nih di sini dibayar untuk lindungi hal-hal seperti itu, kerugian-kerugian. Sambil makan roti, sarapannya roti. Waktu ini di perusahaan lama ya, bukan di perusahaan ini ya. Waktu di perusahaan lama lagi, saya pernah difitnah merubah di meeting ya. Ini merubah, ada yang bilang gini waktu di meeting, karena saya anak baru dan nggak punya data. Itu dulu konsinyasi gitu. Kok sekarang jadi jatuh tempo? Dulu konsinyasi gitu. Dari dulu tuh konsinyasi. Semua orang menatapku, termasuk atasanku. Semua orang menatapkanku. Nggak ada yang belain aku di situ. Seolah-olah aku yang ngubah konsinyasi. Kok sekarang jadi jatuh tempo? Dibahas itu di meeting. Gimana? Siapa yang ngubah jatuh tempo itu? Kamu kenapa ngubah jatuh tempo gitu? Karena aku diem. Aku dituduh ngubah jatuh tempo, aku diem. Kok nggak ada orang yang seharusnya nih ya, orang normalnya ya. Kalau aku melakukan perubahan, seharusnya ada departemen lain yang di dekatku itu yang nasihat, yang ngomongin, Mas Friend, tapi dulu ini konsinyasi loh Mas, kok sekarang jatuh tempo? Nggak ada warning kayak gitu. Seolah-olah itu kayak sistemnya udah lama berjalan gitu, jatuh tempo itu gitu. Tiba-tiba aku di meeting manajemen, aku dituduh mengubah konsinyasi menjadi jatuh tempo. Lalu akhirnya saya nanya lah ke customer perusahaan besar itu. Ini beda perusahaan lagi ya, kan customernya banyak dari berbagai perusahaan. Saya nanya lah ke perusahaan itu, Mas D, namanya dia inisialnya, Mas D, apa benar ini aku masuk itu masih konsinyasi? Aku masuknya di bulan ini, tahun ini gitu. Terus kata Mas Devalki, enggak Mas, udah dari tahun 2019. Matanya picek. Dari 2019 itu aku masih mahasiswa S2. Kasarannya ngomong kayak gitu. Gimana cara aku ngubah konsinyasi menjadi jatuh tempo? Aku jengkel. Aduh, kalau aku mau buka-bukaan di meeting takutnya nyakiti hati orang tua, karena kan rata-rata berumur gitu. Akhirnya aku langsung konfirmasi ke pimpinan, ke manajer, dah. Habis itu nggak konfirmasi di meeting. Mereka mau nganggap aku ngubah konsinyasi bodoh amat gitu. Udah aku udah belajar dari pengalaman. Nggak mau mempermalukan orang lain, membantah atau mengklarifikasi gitu nggak mau. Akhirnya aku mengklarifikasi ke pimpinan aja bahwa produk tersebut sudah berubah dari tahun 2019, itu konsinyasi menjadi jatuh tempo, bukan dari tahun ini dan bukan dari tahun aku masuk kerja gitu. Aku langsung hatiku tuh bergejolak itu, beneran hatiku langsung bergejolak itu. Difitnah loh di depan umum dan kayak orang bodoh gitu, diem, nggak ada data, nggak ada apa gitu. Aku langsung setelah meeting itu ya, satu hari itu langsung investigasi, nyari kebenaran gitu. Aku dongkol banget aku tuh sebenarnya ngeliat kayak gitu, diperlakukan seperti itu gitu loh. Pokoknya aku tuh kalau diperlakukan yang nggak enak itu langsung kok bisa gitu. Itu kejadian-kejadian gak enak sih di pengalaman kerja. Ini cuma sharing doang ya. Jadi teman-teman ketika nanti masuk kerja, banyak hal yang akan kalian alami gitu. Kalau mau nangis aja gitu. Ketika saya juga pernah ya, itu mengagumi seseorang di tempat kerja ya. Dari awal bekerja sampai ini kan udah beberapa kali punya pengalaman kerja, dan salah satu perusahaan yang tempat aku kerja itu ada sosok yang aku kagumi, inspirasi gitu, itu di atasanku lah gitu. Dia itu menjadi inspirasiku lah intinya gitu. Suatu kejadian ya,
yang tadi cerita tadi itu, yang playing victim, yang aku katanya marahin customer perusahaan besar itu, playing victim untuk untuk menutupi alibi, untuk menutupi kesalahan dia sebenarnya, kesalahan yang bersangkutan. Playing victim, aku dilaporkan memarahi customer sampai beritanya kemana-mana. Habis itu beliau tuh bilang orang berilmu itu harus beradab. Di situ aku langsung tek di hati. Maksudnya gimana ini gitu. Karena beliau tuh nggak tahu kronologinya, tiba-tiba bilang kayak gitu. Jadi aku sedih aja sih, sedih gitu, ngerasa sedih aja. Terus habis itu aku udah biasa aja sih. Cuma aku menceritakan waktu itu gitu ya. Kalian tahulah ketika kalian ada orang yang kalian cintai, sukai, tiba-tiba tiba-tiba kemakan omongan orang lain gitu. Itu sih ya udah lebih kayak setengah memihak sebelah gitu. Jadi ya udahlah, hidup terus berjalan, jadi ya ngapain dibuat pusing, lupakan semuanya, lupakan segalanya, kita fokus kerjaan aja karena masih banyak kerjaan yang numpuk, belum ngurusin LLC kalau malam segala macam gitu. Kalau jam 7 kayak gini ya, itu aku nyempetin ngirim informasi beasiswa sama lowongan pekerjaan di grup LLC kalau pagi gitu. Terus aku diskusi pagi, malam itu aku diskusi sama Fauzan juga sebagai presiden of LLC gitu. Itu presiden ke-9 kan Fauzan gitu. Jadi menurutku tuh apa ya, ya berat sih, tapi aku tetap bersyukur bisa bisa di posisi ini, bisa banyak banyak orang yang sayang gitu. Walaupun banyak banget kendalanya gitu, tapi ya santai aja sih gitu, bawa santai aja gitu, walaupun kadang-kadang kepikiran gitu. Oke, tapi aku cukup maksudnya cukup tahu aja sih kalau ada orang-orang seperti itu gitu. Ada juga di dormitory, ada juga ada tempat tinggal, ada juga. Kalau dia lagi mau minta apa ya, minta sesuatu gitu ya, itu baik banget itu, langsung ke dormitory gitu. Giliran apa ya, giliran kita main doang udah disengutin gitu, kasarnya ngomong. Udah orang-orang kayak gitu udah nggak respect lagi, udah aku list aja, oh ini nggak bisa jadi teman dekat ini gitu, ini nggak bisa jadi keluarga ini, oh ini bisa jadi keluarga ini enggak gitu. Aku pilih-pilih aja gitu. Ya gitu aja sih. Ketika kita nanti membutuhkan seseorang, kan hidup itu menilai ya, hidup itu menilai. Ketika kita nanti tahu poinnya orang masing-masing tanpa harus menyebut ya, kalau kita ketemu orang, oh kamu gini-gini nggak boleh gitu, orang kan dengan nilainya sendiri-sendiri gitu. Maksudnya itu ketika aku nanti ya butuh seseorang, harapannya aku bisa sukses, butuh seseorang untuk membangun mungkin companyku nanti, terus butuh seorang tahu poinnya masing-masing, kan tinggal enak, tinggal telepon, hubungin, mau nggak gabung gitu. Jadi tahu penilaian, kita tahu. Begitu juga dengan aku gitu, aku dinilai sama orang lain gitu. Ketika orang lain itu membutuhkanku, tinggal telepon gitu. Jadi attitude, ilmu pengetahuan kita tuh semuanya dinilai gitu sih. Terus aku bilang kalau ada yang kan namanya orang mimpin gitu ya, pasti ada omongan di luar sana, tapi ya aku berusaha untuk, karena kalau ada omongan tuh mesti nyampe ke telinga gitu, ada aja yang ngelapor gitu. Jadi ketahuan tetap si A ngomong apa, si B ngomong apa, ya udahlah biarin aja semaunya dia. Sibuklah sana, sibuk ngomongin gua. Sibuk ngomongin gua, silakan. Gua sibuk yang lain gitu. Oke deh, gua lagi. Aku mau sarapan dulu. Apa adanya sama minum vitamin, karena di sini tuh nggak tahu ya, daerah industri kayak mudah apa ya, kayak mudah sakit gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sampai jumpa. Thank you ya udah mau dengerin curhatan pagi. Udah mau dengerin, thank you banget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.